Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara, saya mengharapkan saudara membaca semuanya pada bagian ini dan saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kau jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ya, saudara sekalian, konteks pada bagian ini adalah Daud itu merasa tabut Allah ada di tempat yang tidak sebanding dengan tempat tinggalnya. Rasa hormatnya kepada Allah membuat ia memiliki kerinduan untuk membangun tempat yang layak bagi tabut itu. Di ayat 1 dan ayat kedua tadi kita baca ya. Ini adalah satu hal yang sangat baik menurut saya. Karena Daud sudah tinggal di satu istana yang cukup baik, bahkan mungkin mewah sekali pada zamannya. Sementara tabut Allah itu hanya tinggal di kemah. Oh, jauh banget gitu ya. Ya kemah dengan bangunannya jauh ya, memangnya artinya lebih bagus bangunan. Dan kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi Nathan. Nathan melihat niat itu sebagai sesuatu yang baik. Nathan sebagai nabi melihat kandungan hatinya si Daud begitu ya, kira-kira ini sangat baik sekali. Artinya Daud sangat memperhatikan tabut Allah, kemahnya Tuhan juga. Dia perhatikan, dia tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga sangat memperhatikan kemah Tuhan. Akan tetapi, saudara sekalian, Allah itu menolak niat baiknya Daud. Wah, ini lucu ya. Artinya niatnya yang sangat tulus itu disampaikan kepada Nabi Nathan, dan Nathan menyampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan menolak niat daripada Daud itu. Allah juga tak pernah memerintahkan untuk umat untuk membangun sebuah bait yang permanen. Jadi kalau di-remind lagi, pada mereka waktu itu mereka lagi zaman hakim-hakim dan lain sebagainya, memang tidak ada pernah sih perintah supaya Tuhan itu eh, meminta kepada siapalah begitu ya, nah, hakimkah atau siapakah untuk membangun sebuah bait yang permanen. Memang tidak pernah ada perintah tersebut begitu ya. Dan lagi pula, Daud bukanlah orang yang tepat untuk membangun bait itu. Jadi memang dari dulu sengaja Tuhan tidak menempatkan bait Allah, artinya tabut Allah itu, di tempat di dalam bangunan begitu ya. Pasti dalam kemah saja. Cukup. Karena kan tenda kan ya bisa dibuka, bongkar, buka, pasang begitu kan. Karena memang pada waktu itu kan Israel di padang gurun berjalan. Bahkan sudah sampai di Israel ini, tanah tanah perjanjian ini, Allah pun tidak memerintahkan kepada Daud untuk membangun bait Allah. Jadi memang luar biasanya dia di sini begitu. Karena Tuhan menunjuk keturunan Daud yang akan membangun bait Allah itu. Di ayat 12 sampai dengan 13. Jadi memang cukup unik bagi saya karena memang Tuhan sudah memiliki rencana, sudah punya satu grand design siapa yang akan membangun bait Allah. Dan itu bukan Daud. Padahal Daud lagi di masa era yang cukup makmur, cukup baik, cukup aman begitu ya. Semua musuh-musuh di sekelilingnya takut sama dia, dan dia sudah membangun istana dengan sangat baik, maka cocoklah, pantaslah Daud seharusnya membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkannya, dan Tuhan punya rencana tersendiri dalam pembangunan bait Allah, dan itu bukan Daud yang dipilihnya untuk membangun bait Allah. Nah, uniknya lagi adalah bait Allah akan dibangun setelah Daud meninggal. Aduh, nggak enak banget ya. Jadi artinya Daud itu tahu, nanti gue tuh nggak ngelihat bait Allah yang bagaimana-bagaimana, nanti setelah meninggal, keturunannya itu akan membangunnya begitu ya. Waduh, kalau dikasih tahu awal-awal tuh rasa hatinya itu bisa bagaimana begitu ya. Kalau dikasih taunya nanti-nanti enak gitu ya. Setelah meninggal gitu ya, nggak tahu dia gitu. Tapi ini dikasih taunya awal-awal begitu. Waduh, wah, nggak enak banget pasti ya. Dan apakah Daud tidak baik di mata Tuhan? Oh tidak, saudara sekalian. Tidak. Apakah Daud tidak pantas untuk membangun bait Allah? Ya nggak juga. Karena Daud berbuat jahat segala macam? Nggak juga. Bukan itu masalahnya begitu ya. Daud tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mereview ulang kehidupan Daud dari remaja sampai menjadi raja ayat 8 sampai dengan 16. Satu review singkat. eh,
boleh bilang satu satu riwayat hidupnya si Daud yang sangat padat dan singkat di ayat 8 sampai dengan yang ke-16. Bagaimana Tuhan menunjuk dia, menyertai dia sepanjang hidupnya sampai menjadi raja. Artinya Tuhan menekankan di sini, kamu bukannya tidak pantas, hai Daud, untuk membangun bait Allah, tetapi memang kamu memiliki tugas yang berbeda. Generasi kamu ini berbeda dengan generasi yang akan datang. Ya, saudara sekalian, mungkin kita punya kemampuan dan segudang prestasi, sehingga kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan terkadang-kadang kita tidak sadar, kita ingin melampaui sesuatu lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Itu sih baik ya, kalau kita punya segudang prestasi, dan juga kemampuan yang semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Hal itu tidak salah sama sekali. Namun terkadang Tuhan tidak izinkan karena segala sesuatu ada masanya. Apa yang dimaksudkan tidak diizinkan di sini adalah ada kadang-kadang pencapaian-pencapaian atau kita ingin membuat sesuatu yang megah, membuat sesuatu yang hebat. Tuhan tidak izinkan seolah-olah tanda petik begitu ya dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir loh kenapa enggak ya? Kenapa enggak di masa saya dan lain sebagainya? Ya memang karena berbeda. Saudara di sini kita harus akui saudara sekalian bahwa ada masanya. Masa saya umur sekian sampai umur sekian, tanda petik, ini masa emasnya saya. Tetapi ketika sudah memasuki tanda petik pensiun begitu ya, ini memang masa saya menikmati hidup. Bukan masa sayanya lagi untuk membangun karir, atau gemilang, dan lain sebagainya. Tidak sih. Nah, saudara di sini yang Tuhan ajarkan kepada Daud. Kamu memang memiliki kemampuan, prestasi, segudang skill yang hebat dan pengalaman yang hebat luar biasa, dan seharusnya logikanya, kalau kamu bisa membangun istanamu, masa sih membangun bait Allah nggak bisa? Itu kan logika manusia ya, sehingga Nathan pun setuju untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam lagi, saudara sekalian, bahwa memang ada masanya kita. Ada masanya kita memang, tanda petik nih ya, tidak lagi melanjutkan pembangunan. Generasi berikutnya yang akan membangun apa yang telah kita bangun. Kita belajar tentang waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, di sini kita belajar, saudara. Butuh kerendahan hati juga. Butuh pengakuan kepada Tuhan. Bahwa memang Tuhan, Engkau memakai aku, ada masanya, ada waktunya. Dan generasi berikutnya Tuhan, itu yang akan Engkau pakai untuk membangun lebih hebat lagi. Jadi, saudara sekalian, jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati, karena pada masa kita kok tidak ada bangunan seperti ini, pada masa kita kok tidak ada achievement, prestasi seperti ini, ya karena masa kita dipakai oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Dan generasi berikutnya dipakai oleh Tuhan untuk tujuan lebih tertentu lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, hidup kita menjadi indah, karena kita merasa kita ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam grand design Tuhan. Bagi kita, hal ini sudah kita ucapkan syukur karena kita dipakai oleh Tuhan, walaupun kecil, untuk memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari ini, mari kita bekerja dengan segiat-giatnya, mari kita belajar dengan segiat-giatnya, mari juga kita membangun dengan segiat-giatnya. Dan Tuhan akan memakai masa hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini.